Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi minggu ini dengan Kakak Jenny dan Kakak Feby dalam ibadah Minggu PLKAT PAGPIB Sumber Kasih Kendari. Adik-adik, apa kabarnya? Kakak Jenny harap adik-adik masih penuh sukacita dan senang hati untuk mengikuti ibadah walau masih dilakukan secara online ya. Iya adik-adik, dan sekarang tiba saatnya kita untuk mulai ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu semuanya mari bangkit berdiri dan kita menyanyikan Mars PLKAT PA. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Silakan duduk kembali. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Adik-adik ikuti kata-kata Kakak Jenny ya. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada hari ini, Tuhan Yesus sudah beri kami kesehatan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Berkat ibadah kami Tuhan, dari awal hingga akhirnya nanti. Dan sebentar kami juga akan membaca sedikit dari firman-Mu.
Bantu kami Tuhan, agar kami dapat memahaminya. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk membaca firman Tuhan. Semuanya mari bangkit berdiri dan buka Alkitabnya. Kita baca dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Kita mulai. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi aku datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang kukehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Sesuatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Padamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tema kita pada minggu ini adalah Aku Mau Setia. Adik-adik, pernahkah adik-adik berada di suatu tempat dan membutuhkan pertolongan? Situasi yang dirasakan pada saat membutuhkan pertolongan pasti sangat tidak enak. Sama seperti pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, bangsa Israel sedang berada di tanah pembuangan. Ya, mereka masuk di tanah pembuangan akibat hukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Mengapa Allah menghukum? Karena mereka tidak setia kepada Allah. Akibatnya mereka hidup tidak bebas di tanah pembuangan, karena bukan berada di daerah mereka sendiri. Mereka hidup di bawah penjajahan bangsa asing, sehingga mereka membutuhkan pertolongan. Nah, adik-adik, meskipun Allah yang menghukum mereka dengan memasukkan ke tanah pembuangan, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan yang mereka alami. Karena itu, ketika mereka meminta pertolongan kepada Allah,
Maka melalui Nabi Yesaya Allah menyampaikan pesan. Apa ya pesan Allah? Apakah adik-adik ada yang tahu? Pesan Allah adalah pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat Israel. Tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Adik-adik, melalui firman Tuhan pada Yesaya pasal yang ke-56 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8, kembali kita diingatkan akan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa saja bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepadanya. Yang kedua, Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada upah atau hadiah yang akan diterima jika mereka setia dan taat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah setia dan taat? Kesetiaan adik-adik dapat dinyatakan melalui perilaku dan perbuatan adik-adik. Jika perbuatan dan perilaku adik-adik tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan yang melakukan kehendak-Nya, maka adik-adik masih belum setia dan taat. Oleh karena itu, hendaklah adik-adik tetap setia dalam perbuatan dan tindakan adik-adik dalam kesetiaan sesuai kehendak Tuhan. Perbuatan apa saja ya adik-adik? Salah satu contohnya, adik-adik harus tetap setia dan taat untuk beribadah sekolah minggu, walaupun ibadahnya masih dilakukan secara daring atau online ya. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan keselamatan kepada umat Israel dengan harapan mereka tetap setia dan patuh pada kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dalam situasi umat Israel yang mengalami pembuangan akan dipulihkan Allah. Pemulihan yang diharapkan akan mengubah perilaku dan karakter mereka. Oleh karena itu, Allah akan memberikan keselamatan bagi umat yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan. Keselamatan ini diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali, asal tetap setia dan taat. Karena itu, adik-adik, Allah juga rindu melihat kesetiaan dan ketaatan adik-adik. Tetaplah menjadi setia dan taat sehingga karya keselamatan Allah selalu kita rasakan. Demikianlah cerita kita pada minggu ini ya adik-adik. Sampai berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu yang akan datang. Shalom, selamat hari Minggu. Adik-adik, kakak Layan memberikan tugas untuk minggu ini. Dan ingat ya, tugasnya dikerjakan. Dan kalau sudah selesai, adik-adik kumpul ke gereja, dititipkan ke mama papanya, kakaknya, atau om tante. Nanti dikumpulkan ke kakak Layan di gereja ya adik-adik. Jangan lupa. Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Persembahan syukurnya sudah disiapkan kan? Kalau sudah disiapkan, kita memuji Tuhan dengan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
persembahan syukur kita. Semuanya mari lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk hari ini kami sudah boleh kembali beribadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, terima kasih juga Tuhan, serta kalau kami sudah boleh diperdengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan ini Tuhan, kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami boleh menjadi anak-anak terang Tuhan dan boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan saat ini untuk adik-adik kami dalam sekolah dan aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan Yesus berkati, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Begitu pula dengan orang tua kami, kakak layan Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka kesehatan dan kekuatan, berkati dalam pekerjaan dan pelayanan mereka Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk persembahan syukur yang telah kami berikan, dan hati persembahan ini Tuhan agar boleh dipakai untuk pembangunan gereja dan pelayanan dan kesaksian di gereja kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan memuji Tuhan dengan lagu Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita terima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Selesai sudah sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.